Setelah disahkan melalui rapat paripurna di Parlemen pekan lalu, regulasi tentang ormas kini memasuki babak baru. Prosesnya memperlihatkan dualisme di masyarakat termasuk terbelahnya sikap wakil rakyat. Akankah undang-undang ormas mampu menjadi benteng kokoh penjaga ideologi? Ataukah regulasi ini rentan disalahgunakan dan menjadi alat represi yang membungkam kebebasan berekspresi? Inilah opini dua sisi malam hari ini. Undang-undang ormas, regulasi atau alat represi. Negara Pancasila ini sudah final, tidak boleh dibicarakan lagi. Kalau ada yang keluar dari Pancasila, ya kita gebuk. Maka rapat paripurna menyetujui Perpu tentang ormas menjadi undang-undang. Untuk mengulasnya sudah hadir bersama kami Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bapak Sudarmo, kemudian ada Ketua DPP PAN Bapak Yandri Susanto, Sekjen Partai Nasdem Bapak Joni G. Plate, Pakar Hukum Tata Negara Bapak Mahfud MD. Silakan tepuk tangannya untuk para narasumber kami malam hari ini. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Saya langsung ke Pak Sudarmo. Pak Sudarmo, kalau kita bicara soal siapa yang berwenang untuk membubarkan ormas ini begitu, mengapa harus di bawah pemerintah? Siapa yang boleh membubarkan ini? Jadi begini, itu bukan keinginan pemerintah, tapi undang-undang ya. Undang-undang yang mengamanatkan begitu. Bahwa di dalam undang-undang itu mengatakan Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Menkumham, termasuk Menteri Luar Negeri, ini mereka punya wewenang untuk mendaftar bagi ormas-ormas sesuai dengan apa yang diinginkan oleh ormas itu sendiri. Artinya bahwa ormas ini bisa terdaftar di Kumham untuk mendapatkan kepastian hukum, ormas bisa daftar di Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan SKT, surat keterangan terdaftar, dan ormas juga bisa mendaftar di Kementerian Luar Negeri, khusus untuk ormas asing. Oke. Ya, jadi ada 3 kementerian yang bertanggung jawab untuk mendata, mendaftar, membina terhadap ormas-ormas sesuai dengan kegiatannya. Jadi yang berwenang untuk membubarkannya juga kementerian-kementerian tempat mereka mendaftar? Iya, betul. Begitu. Nah, Mas Yandri, Anda setuju apakah memang ini harus di bawah kementerian ataukah justru lewat pengadilan? Ya, jadi saya Mbak Andini di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 saya panjah juga. Begitu luar biasanya pro kontranya waktu pembahasan, dan kita concern karena bangsa Indonesia ini menganut 3 pembagian kekuasaan, ada yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Maka di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 bahwa jika saja ada ormas yang dianggap salah oleh pemerintah, maka jangan pemerintah yang langsung membuat kesimpulan finalisasi dalam hal mereka bersalah atau tidak. Kita kan negara hukum, maka kami kemarin menolak. Kenapa? Karena semua klausul tentang pengalihan dihapus di Perpu ini. Kami bukan tidak setuju bahwa ada yang anti Pancasila memang dibubarkan. Itu nggak boleh. Ada sekelompok manusia atau ormas yang ada di Republik ini yang anti Pancasila harus digebuk, harus dibubarkan. Tetapi cara pembubaran ini yang harus kita, karena kita negara hukum, maka kalau menurut pemerintah ini ada yang salah, maka biarlah dia di lembaga pengadilan. Nah, di lembaga pengadilan itu ada saksi ahli, ada saksi meringankan, ada saksi memberatkan, ada fakta di lapangan, ada pembelaan di situ. Ada terdakwa, ada jaksa penuntut, ada majelis hakim. Maka bisa terang benderang. Nah, kalau sekarang di Perpu ini cuma 7 hari Mbak Dini dikasih waktu. Terlalu singkat. 7 hari kerja loh. Nah, kalau misalkan 7 hari kerja itu nggak tahu juga surat itu sampai atau enggak. Apakah bagaimana mereka misalkan mengklarifikasi bahwa mereka tidak melanggar Pancasila. Nah, ketika misalkan pemerintah, ini yang saya maksud waktu saya interupsi kemarin itu, jika saja Mendagrinya berganti, Kumhamnya berganti, presidennya berganti, maka undang-undang yang diamanatkan oleh Perpu ormas ini, maka tafsir itu akan berbeda juga. Karena orang berganti orang itu bisa berbeda tafsirnya. Kalau tetap ada pengadilan, maka biarlah lembaga pengadilan itu yang memutus mereka bersalah atau tidak bersalah. Oke, Bang Joni, harus lembaga pengadilan yang memutus. Jadi tidak bisa ke kementerian, harus lembaga pengadilan kalau menurut Bang Yandri sendiri. Bagaimana tanggapan Anda? Ya ini dia, jangan salah kaprah lah. Pemisahan kewenangan dan kekuasaan negara itu sudah diatur dengan baik ya. Posisi ormas dengan posisi negara itu tidak selevel.
Ormas itu ada di bawah negara. Dan negara, representasi negara, tugas itu ada pada pemerintah. Presiden kita ini dipilih secara langsung. Yang punya tingkat keterpilihan yang tinggi gitu ya. Kita harus mempercayai pada presiden dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya. Nah kalau dibilang harus melalui pengadilan, saya kira tidak dihilangkan kewenangan pengadilan. Ada dua jenis ya. Yang pertama adalah pemerintah mengambil keputusan administratif untuk memberhentikan kegiatan ormas. Ada prosesnya, ada pentahapan. Sampai pada di mana pentahapan itu sudah dilalui dan tidak merubah ya tindakannya, nah pemerintah punya kewenangan untuk mencabut atau membubarkan. Itu terhadap ormas yang levelnya ada di bawah negara, itu masih mempunyai hak di situ untuk melakukan langkah-langkah hukum di dalam judicial system kita. Ya boleh ke pra-peradilan. Sedangkan di tindak pidana ada sanksi. Ya, sanksi-sanksi tindak pidana itu pasti harus melalui pengadilan. Disitulah nanti dibuktikan yang diinginkan oleh Mas Yandri tadi, ya, di mana hak-hak itu diuji oleh hakim, oleh jaksa di dalam pengadilan, sistem pengadilan kita. Nah di situ diatur. Jadi kalau dibilang ini tidak melalui proses pengadilan itu keliru dan kilaf. Katanya 7 hari itu terlalu singkat, ya. Begitu Anda setuju? Ya memang untuk terkait dengan sanksi itu diberikan atas kekeliruan dan kesalahan apa? Kesalahan yang menabrak ya, yang menabrak konstitusi negara, yang menabrak ideologi negara, radikal-radikal yang ingin merubah negara. Ya. Ini 7 hari itu lama, bukan singkat. Baik. 7 hari itu sudah cukup panjang. Apa mau nunggu negara bubar dulu? Gitu. Saya tanya Prof Mahfud, bagaimana? Haruskah memang lewat kewenangan ya, karena mendaftar ke kementerian yang berwenang, pemerintah berwenang, atau memang lewat jalur pengadilan? Pertama, di dalam kebiasaan hukum kita yang selama ini berlaku, kalau dalam hukum administrasi itu memang pemerintah mengambil tindakan dulu, kalau tidak terima ke pengadilan. Kalau di dalam hukum pidana ke pengadilan dulu, yang bersalah itu dibawa ke pengadilan dulu oleh jaksa. Tapi kalau dalam hukum administrasi kan selama ini memang pemerintah yang mengeluarkan, pemerintah yang mencabut. Seperti misalnya pencabutan izin perusahaan, itu kan pemerintah cabut dulu. Kalau tidak terima lapor ke pengadilan gitu. Jadi itu prosedurnya begitu. Misalnya ada pegawai negeri sipil dipecat, ya dipecat saja dulu. Gitu, bukan pemerintah lalu minta kamu ke pengadilan, kamu saya adili gitu. Enggak, pecat. Kalau dia tidak terima dia yang ke pengadilan, kan begitu. Itu di dalam hukum administrasi sebenarnya sudah biasa, tidak ada masalah sebenarnya dengan apa yang sekarang. Berarti tergantung case-nya juga nantinya, kalau misalnya memang ini terlihat memang melanggar Pancasila, NKRI segala macam baru. Bisa. Memang itu yang menjadi paradigma di dalam Perpu yang sekarang menjadi undang-undang ini. Artinya pemerintah bisa ngambil tindakan cepat kalau tidak terima ke pengadilan. Beda dengan pidana. Kalau pidana dia yang diadili dulu, pemerintah tidak boleh menganggap dia bersalah sebelum dia diputus oleh pengadilan. Tapi kalau dalam hukum administrasi kan sudah biasa. Selama ini begitu. Saya tahu ini ya, masih ada ketidaksetujuan dari Mas Yandri. Kita akan bahas lagi apakah juga nantinya undang-undang ormas ini bisa menjadi alat untuk misalnya alat represi begitu. Bagi orang yang mengkritik pemerintah tidak terima justru nanti bisa dibungkam. Nah kita akan bahas setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama Opsi.